ilmu tentang politik internasional. Untuk itu, gitu ya, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Nara Masih Secara Kematian dan juga kepada Kaprodi HI, kemudian juga kepada Moderator Andina Ayu Mustika Ayu, dan juga kepada Bapak Ibu dosen Prodi HI, baik itu yang ada di USNI ini maupun yang ada di luar USNI ini. Itu gitu ya. Sebagaimana kita ketahui, saat ini sebenarnya wanita itu cukup dibanggakan, artinya cukup dimanjakan, karena di legislatif pun ya, kalau ada pemilihan saat ini itu minimal harus 30% wanita. Dan biasanya kalau sudah mencapai 30%, biasanya umumnya banyak yang berhasil dan lolos. Dan juga dengan ilmu-ilmu yang diberikan oleh Nara Masya ini juga nanti bisa membuat para mahasiswa menjadi semangat. Karena banyak wanita-wanita saat ini yang cukup berprestasi. Ada juga itu seorang wanita Indonesia yang berasal Indonesia sekarang menjadi wali kota Boston kalau nggak salah. Itu juga merupakan satu kebanggaan. Kenapa dia bisa seperti itu? Mungkin karena pengetahuan politik internasional yang mungkin bagus. Begitulah, sekali lagi kami mengucapkan selamat dan sukses kepada para mahasiswa yang mendengarkan ya webinar ini, dan juga sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nara Masih Secara Kematian. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali Pak Dekan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan saja ke Mbak Nara nih untuk memberikan materi gitu ya, dan ilmu baru bagi kami teman-teman di ilmu hubungan internasional, baik yang di USNI maupun yang dari luar USNI gitu. Kepada Mbak Nara dipersilahkan. Terima kasih yang terhormat Bapak Dekan Universitas Satya Negara Indonesia, Bapak Sultan Raja Guguk, juga Ibu dosen Andina Ayu, dan teman-teman dari FISIP UI, FISIP USNI, Prodi Hubungan Internasional ya. Salam kenal semuanya. Terima kasih atas undangan untuk saya berbagi ilmu dan informasi serta juga berdiskusi dengan mahasiswa USNI. Kesempatan ini adalah kesempatan yang baik untuk berdiskusi dengan pemikiran muda. Jadi saya mau lebih berdiskusi sebenarnya mengenai bagaimana para pemikir ilmu sosial ke depan dapat mendorong penguatan peran perempuan di kancah politik internasional pada masa mendatang. Nah, untuk kali ini ada 5 fokus yang saya angkat. Ini juga sesuai dengan TOR ya yang disediakan oleh USNI, yaitu yang pertama peran perempuan dalam politik internasional, yang kedua potensi, tantangan dan hambatan, yang ketiga perbedaan persepsi negara timur dan barat, kemudian aturan nasional, dan yang terakhir adalah dorong peran perempuan dalam politik internasional. Kalau kita bisa beralih ke slide kedua ini, ya ini di sini kenapa peran perempuan dalam politik internasional kita bahas. Karena perempuan merupakan separuh warga dunia. Ini datanya valid ya. Perempuan itu separuh warga dunia. Jadi tidak benar kalau dibilang perempuan jauh lebih banyak dari laki-laki atau perempuan ada 4 kali lipat laki-laki, itu sama sekali tidak sesuai fakta. Jadi faktanya perempuan itu hampir 50% dengan laki-laki, sedikit lebih banyak laki-laki. Oleh sebab itu, segala upaya untuk membentuk isi dunia ini hendaknya turut melibatkan perempuan. Dan kalau buat saya, peran perempuan tersebut hendaknya menyentuh seluruh bidang, baik keamanan, perdamaian, ekonomi, budaya, sosial politik, lingkungan, semuanya. Jadi coba kita hindari pengelompokan misalnya, oh ya kalau perempuan itu lebih cocok di isu budaya, oh kalau perempuan itu ya sosial saja, nggak cocok di isu high politics misalnya. Nah ini juga pemikiran yang harus dihindari. Dan juga kita inginnya peran perempuan tersebut menyentuh seluruh tingkat, bahkan hingga ke tingkat pimpinan. Nah makanya ini di slide ini
saya tampilkan beberapa tokoh pimpinan perempuan di dunia. Ada yang bisa volunteer, mau tebak nggak ini siapa saja? Pakai contekan juga boleh. Ayo, coba saya mau lihat mahasiswa USNI. Ada yang berani tampil? Ayo, mungkin teman-teman mahasiswa, masa nggak kenal? Mungkin ada yang mau nulis di chat saja kalau malu. Oh, ada ini. Retnowati, Angela Merkel. Yang sebelah mana tuh, Mbak? Yang lain mungkin? Ada yang coba tebak? Gak usah semua deh, mungkin yang mana yang kira-kira dikenali. Kebetulan ini saya lihat ada Angela Merkel ya di sini ya. Iya. Indira Gandhi juga nggak ada di sini. Oke, ada beberapa tebakan yang tepat ya. Betul, di sini ada Halimah Jacob, lalu ada Jacinda Ardern, kemudian betul ada Ibu Retno Marsudi, Bu Menlu kita. Nah, ini mungkin untuk yang lain kurang ini ya, kurang populer mungkin bagi teman-teman. Nah, ini juga di sini ada Madeleine Albright ya. Ini dia Menlu Amerika Serikat perempuan pertama. Nah, masanya mungkin sudah agak lama ya, jadi makanya teman-teman nggak familiar yang paling kiri itu. Lalu kemudian di bawah, di tengah-tengah itu adalah Ngozi Okonjo-Iweala. Dia adalah DG, Direktur Jenderal WTO saat ini. Kemudian yang di sebelahnya itu adalah Aminah Muhammad yang pakai turban. Dia adalah Deputi Sekretaris Jenderal PBB saat ini yang sangat aktif dalam isu SDG. Jadi beliau ini adalah salah satu penggerak kelahiran Sustainable Development Goals tahun 2015 dan kemudian akhirnya oleh Sekjen PBB sekarang diangkat sebagai deputi. Nah, yang paling kanan itu ini dia adalah tokoh parlemen ya, ketua parlemen pada masa lalu dari Afrika Selatan. Nah, namanya Baleke Mbete. Nah, ini terlihat ya, ternyata perempuan juga sudah mulai tampil dalam kancah politik internasional. Nah, kemudian ke slide berikutnya. Nah, dalam melihat peran perempuan dalam politik internasional, saya ingin menggunakan indikator yang sebenarnya digunakan dalam strategi pengaruh utamaan gender di Indonesia, yaitu akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Jadi strategi PUG ini, pengaruh utamaan gender, PUG, di Indonesia dilaksanakan dengan cara memastikan adanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang adil dan setara bagi laki-laki maupun perempuan dalam pembangunan. Jadi memang fokusnya kalau di Indonesia lebih ke pembangunan ya. Jadi kalau kita mau melihat seberapa tinggi pengaruh utamaan gender di suatu bidang, maka kita bisa melakukannya dengan melihat seberapa adil dan setara akses untuk memasuki bidang tersebut. Lalu partisipasi apa yang bisa dilakukan di bidang tersebut. Kemudian kontrol yang dimiliki di suatu bidang, dan yang terakhir manfaat apa yang diperoleh di suatu bidang terhadap perempuan misalnya. Jadi apa perempuan aksesnya bagaimana, dia bisa berpartisipasi bagaimana, kontrol yang dimiliki perempuan sebesar apa, dan juga manfaat yang diterima itu bagaimana. Nah, sekarang bagaimana dengan pengaruh utamaan gender di bidang politik internasional misalnya. Nah, ini kita bisa lihat dari angka dan data. Kebetulan saya pakai ini angka dan data tahun 2021 ya. Ini mungkin ada yang perlu ada penyesuaian sedikit sebetulnya. Pertama kalau melihat kepala negara atau kepala pemerintahan perempuan, ternyata angkanya adalah sekitar 11% dari 193 kepala negara atau kepala pemerintahan di dunia. Kemudian
ada sekitar 35 menteri luar negeri perempuan. Ini jumlahnya sekitar 18%, jadi dari seluruh menteri luar negeri. Kemudian duta besar perempuan di seluruh dunia itu ada 15%. Nah, 15% dari total jumlah duta besar di seluruh dunia. Nah, kemudian juga ternyata perempuan itu mulai dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan perdamaian seperti menjadi pasukan penjaga perdamaian PBB, peacekeeping operation. Nah, saat ini itu ada lebih dari 5.000 peacekeepers perempuan yang bertugas. Nah, ini jumlah ini itu berarti sekitar 7% dari total sekitar 75.000 peacekeepers di seluruh dunia. Gitu. Nah, sementara kemudian kita lihat juga dalam isu perdamaian ini ternyata jumlah perempuan yang terlibat dalam perundingan perdamaian itu kurang dari 10%. Dan lebih sedikit lagi angkanya untuk penandatangan perjanjian damai itu perempuan ternyata kurang dari 4%. Nah, kalau dilihat di sini ternyata angkanya masih sangat terbatas ya. Jadi ternyata bidang politik internasional itu juga belum terlalu terarus utamakan gender juga, begitu ya. Satu, itu masih terbatas. Kedua, pertanyaan yang mungkin muncul itu adalah kenapa penting sih? Buat apa sih kita pingin banget sih ya ada kesetaraan gender di politik internasional misalnya. Nah, masalahnya adalah kemudian hal ini penting dalam upaya untuk menjamin bahwa kepentingan seluruh penduduk dunia turut menjadi pertimbangan. Dan upaya mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan ini memiliki kesempatan berhasil yang lebih besar jika kepentingan dan keterwakilan seluruh pihak dilibatkan, termasuk perempuan. Dan perdamaian dan kesejahteraan juga hanya akan bermakna kalau hasilnya dapat dinikmati seluruh penduduk dunia, termasuk perempuan. Dan bagaimana sih caranya mewujudkan atau menjamin perwujudan hal-hal ini? Ya salah satunya dengan menjamin juga bahwa perempuan bisa punya posisi pengambilan keputusan yang sama besarnya dengan laki-laki. Itu satu-satunya cara. Begitu. Jadi no one should be left behind. Ini kan prinsip dari Sustainable Development Goal, leaving no one behind. Nah, di sini kita bisa lihat nih di slide berikutnya, mengapa ini penting. Ternyata berdasarkan data dan penelitian terbukti bahwa penting untuk melibatkan perempuan dalam berbagai isu di politik internasional. Jadi datanya menunjukkan bahwa mendorong peran perempuan dalam suatu bidang, termasuk politik internasional itu tidak hanya penting bagi para perempuan itu sendiri, tapi juga penting untuk mendorong peningkatan keberhasilan dalam bidang tersebut. Begitu. Misal dalam perdamaian, menurut data dari UN Women, ada peningkatan 20% kemungkinan perjanjian damai bertahan setidaknya 2 tahun. Dan peningkatan 35% kemungkinan perjanjian damai bertahan hingga 15 tahun jika perempuan terlibat dalam perjanjian damai. Nah, ini jelas faktanya ya. Kemudian juga UN Women juga menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi bagi perempuan akan mendorong produktivitas, meningkatkan diversifikasi ekonomi dan kesetaraan penghasilan, serta dampak positif pembangunan lainnya. Sebagai contoh, ini yang dipakai itu di negara-negara maju ya, di OECD, Organization for Economic Cooperation and Development. Di negara-negara OECD ini ternyata ada ketika ada peningkatan tingkat ketenagakerjaan perempuan, jadi semakin tinggi perempuan bekerja, ternyata ini dapat mendorong peningkatan GDP hingga lebih dari US dollar 6 triliun. Nah, itu ekonomi. Nah, kemudian dalam bidang pendidikan, di negara OECD juga ditemukan bahwa setiap peningkatan pencapaian tingkat pendidikan bagi perempuan itu berkontribusi terhadap 50% pertumbuhan ekonomi di negara OECD dalam 50 tahun terakhir.
Nah, ini sebenarnya menarik juga nih, Bu dosen ya, kalau misalnya mungkin teman-teman ada yang tertarik untuk membuat penelitian angka-angka ini di Indonesia. Begitu ya. Oke, ternyata bagaimana ya kalau angka sekarang kan angka anak sekolah semakin meningkat ya, khususnya anak perempuan. Nah, bisa dilihat tuh juga dengan kesejahteraan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga dalam bidang lingkungan misalnya, berdasarkan berbagai pengalaman menunjukkan keterkaitan kuat antara lingkungan dan gender. Ketika misalnya ketidaksetaraan gender tinggi, maka penggundulan hutan, terus polusi udara, dan juga berbagai degradasi lingkungan lainnya tingkatnya juga tinggi gitu. Jadi ini ada data-data yang mendukung pentingnya perempuan berpartisipasi. Oke, nah ini mungkin ada foto-fotonya, dilihat di situ ada peacekeepers, di slide yang sebelumnya ada peacekeepers perempuan, lalu ini ada Zara Nuna, gambar yang kedua tadi Zara Nuna itu dia adalah profesor pendorong isu kesetaraan penghasilan perempuan dan laki-laki, lalu juga ada Malala Yousafzai ya, yang mendorong isu pendidikan perempuan, dan juga ada Greta Thunberg tadi yang mendorong isu lingkungan. Nah, kemudian ternyata bagaimana kita lihat potensinya besar, tapi kemudian bagaimana tantangan dan hambatannya? Kalau apa yang saya baca, apa yang saya lihat, ternyata perempuan di seluruh dunia masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan dalam menjalankan peran dalam politik internasional. Baik dalam tantangan budaya atau struktural atau isu legal, aturan hukum gitu ya. Pertama, budaya patriarki. Itu bagi saya ini adalah salah satu momok utama dari tantangan perempuan. Jadi budaya patriarki itu apa? Pandangan yang melihat posisi laki-laki lebih tinggi, lebih penting dari perempuan, penguasa sumber daya ini. Dan kemudian perempuan dianggap sebagai the others, pihak lainnya ya, sampingan, pengikut, punya posisi di bawah laki-laki. Nah, ini patriarki yang saya maksud. Budaya ini kemudian kerap menimbulkan stigma, prasangka, pandangan negatif terhadap apapun, baik nilai atau sikap atau sifat keperempuanan. Misalnya, perempuan dianggap sebagai makhluk emosional dan tidak logis, tidak atau kurang logis gitu ya. Padahal menurut penelitian ternyata perempuan dan laki-laki sama emosionalnya. Kita tuh manusia sama-sama makhluk emosional. Hanya pemicunya mungkin yang bisa berbeda tergantung pengalaman hidup masing-masing ya. Jadi kemudian seringkali hal-hal kurang baik yang dilakukan oleh seorang individu perempuan itu dikaitkan dengan jenis kelaminnya. Jadi perilaku satu atau sebagian individu dampaknya bisa ke seluruh jenis kelamin. Contohnya apa? Ketika perempuan menyetir, ya kebetulan ada seorang penyetir perempuan belok ke kanan, ternyata tapi pasang sennya ke kiri, langsung dihujat. Perempuan kalau nyetir atau apa sih sekarang emak-emak gitu ya, istilahnya emak-emak kalau nyetir sen ke kiri beloknya kanan. Padahal ya laki-laki sama aja, yang nyetir laki-laki juga sembrono juga banyak. Terus kenapa itu nggak dikaitkan dengan jenis kelaminnya sebagai laki-laki begitu? Jadi banyak hal yang ketika perempuan melibatkan perempuan itu langsung satu jenis kelaminnya tercemar gitu ya istilahnya. Atau memang ternyata berdasarkan penelitian angka kecelakaan yang melibatkan perempuan itu lebih tinggi. Nah, daripada kita menjadikan itu sebuah meme gitu ya, emak-emak di jalan raya, mungkin akan lebih baik kalau kita kemudian berpikir bagaimana cara mengatasi itu, begitu kan? Bagaimana cara mengurangi angka kecelakaan yang melibatkan perempuan gitu. Jadi ada manfaatnya dibandingkan dengan sekedar memberikan stigma. Kemudian budaya patriarki juga kemudian memunculkan peran ganda bagi perempuan yang mencoba menjalankan peran lain di luar peran yang sudah ditetapkan patriarki, yaitu apa? Tinggal di rumah, mengurus rumah tangga. Itu peran yang ditetapkan patriarki untuk perempuan. Itu tugas rumah tangga dan pengasuhan keluarga yang dibebankan hanya ke perempuan.
Maka ketika perempuan bisa masuk ke dunia kerja, dia tetap dibebankan sebagai penanggung jawab satu-satunya dari tugas rumah tangga dan pengasuhan keluarga. Ya padahal kalau untuk saya pribadi ya, penting bagi laki-laki sebagai bagian dari keluarga untuk juga melakukan tugas rumah tangga dan pengasuhan keluarga. Ya masa sama-sama tinggal di rumah tapi nggak ikut ngerjain apapun di rumah, semua terima jadi, ya nggak sih? Ya masa misalnya jadi ayah, terus nggak pernah ikut ngurus anaknya. Karena ternyata berdasarkan penelitian, pertumbuhan anak, kondisi kesehatan jasmani, rohani akan lebih baik ketika ada keseimbangan pengasuhan dari ayah dan ibunya. Ini juga yang harus diperhatikan. Dan sayangnya lagi ada data yang menunjukkan bahwa Indonesia ini salah satu negara yang tinggi tingkat istilahnya absence father ya, ayah yang abai. Jadi ayah yang ada di rumah tapi ya sudah tidak banyak berinteraksi dengan anak, tidak banyak tahu perkembangan anak. Ini juga yang agak sedih ya kalau buat saya. Nah, kemudian juga ada unpaid work, kerja-kerja yang tidak istilahnya tidak dibayar ya, kayak tadi kan tugas rumah tangga yang seringnya dibebankan ke perempuan, yang dilakukan perempuan di rumah tangga itu belum dianggap bernilai ekonomi. Padahal menurut data UN Women lagi diperkirakan bahwa jika unpaid work yang dilakukan perempuan ini diberi angka gitu ya, itu angka ini nilai ini bisa mencapai 10-39% GDP. Jadi bisa dibayangkan kekuatan ekonomi sebetulnya dari kerja rumah tangga ini tadi. Nah, akibat hal-hal yang saya sebutkan tadi, maka kemudian muncullah fenomena glass ceiling untuk perempuan, yaitu batasan yang terkadang tidak terlihat. Jadi kayaknya kok kita bisa reach for the stars gitu, tapi ternyata metok gitu. Ada glass ceiling, nggak kelihatan tapi ada yang menghalangi. Khususnya bagi karir perempuan, termasuk dalam bidang politik internasional. Misalnya apa? Yaitu tadi stigma-stigma perempuan dianggap tidak punya jiwa kepemimpinan misalnya, dan dianggap tidak bisa maksimal dalam mengemban tanggung jawab karir misalnya karena tadi itu ada double burden tadi itu beban ganda. Kemudian juga ada anggapan misalnya perempuan banyak drama misalnya itu tadi karena emosional tadi. Nah ini itu kemudian bisa mempengaruhi kecenderungan perempuan mendapatkan promosi untuk menduduki posisi kepemimpinan. Jadi promosinya ini saja sudah lemah gitu. Bagaimana dia bisa naik ke level pimpinan gitu kan. Kemudian juga ternyata ditemukan berbagai aturan hukum yang membatasi peran perempuan. Ini juga data yang saya dapatkan ya. Secara global ada lebih dari 2,7 miliar perempuan dibatasi dalam membuat pilihan pekerjaan yang sama dengan laki-laki. Dari 189 entitas ekonomi atau negara pada tahun 2018, 104 diantaranya masih menerapkan hukum yang melarang perempuan bekerja di sektor tertentu. 59 diantaranya tidak punya hukum terkait pelecehan seksual di tempat kerja. Dan 18 diantaranya para suami dapat secara hukum melarang istrinya bekerja. Nah, ini saya belum cek lagi sih apakah Indonesia masuk di angka-angka ini. Nah, juga di berbagai sektor kerja termasuk juga di dunia politik internasional juga memang masih didominasi laki-laki ya. Tadi kan teman-teman lihat angka-angka yang saya tampilkan dari pimpinan perempuan di bidang itu. Terus kalau misalnya dalam dunia diplomasi juga ada istilah siger diplomasi gitu kan, diplomasi cerutu di mana diplomat-diplomat laki-laki berkumpul dan menghisap cerutu gitu, membahas soal dunia gitu kan. Nah ini juga sangat maskulin begitu sense-nya. Nah kemudian slide berikutnya kalau kita lihat di negara barat dan negara timur ada bedanya nggak sih situasinya atau mana apa ada yang lebih baik? Nah sekilas kalau dilihat memang kondisi kesetaraan gender di negara barat secara umum lebih baik dari negara timur. Tapi tentu saja ini harus lihat kasus per kasus ya. Ada negara yang dari barat yang kalah justru di bawah negara timur dan lain sebagainya. Kayak saya pakai patokannya Gender Gap Index dari World Economic Forum.
ada data yang terbaru tahun 2022, mungkin nanti teman-teman juga bisa lihat, buka Gender Gap Index. Nah, ini di sini top 10-nya itu, top 10 negara-negara yang dianggap gap-nya itu paling kurang ya. Jadi paling baik itu adalah Islandia, Finlandia, Norwegia, Selandia Baru, Swedia, Rwanda, Nicaragua, Namibia, Irlandia, dan Jerman. Jadi ternyata tidak hanya negara Eropa atau negara Barat ya yang masuk di tertinggi. Di situ ada tadi Rwanda dan Namibia yang dari Afrika dan juga Nicaragua yang dari Amerika Latin. Kalau Rwanda itu mungkin kita pahaminya adalah karena kan dia bekas perang tuh ya teman-teman. Negara ini memang sempat dilanda perang berkepanjangan, perang saudara, lalu kemudian ada proses perdamaian. Nah, memang dalam proses perdamaiannya itu, proses peace building-nya itu sangat ditekankan adanya pengaturan yang setara gender begitu. Makanya kemudian dia tumbuh sebagai negara yang punya kesenjangan gender yang kecil ya. Nah, Indonesia itu ranking berapa? Dari 146 negara, Indonesia itu ranking 92. Jadi lebih dari separuh ya, masih sangat di bawah ya. Ini kalah dari negara-negara ASEAN yang lain. Misalnya Filipina itu ranking 19, Singapura ranking 49, Thailand ranking 79, dan Vietnam ranking 83. Nah, kita masih ketinggalan dibanding negara ASEAN pun. Tapi ternyata juga berdasarkan data itu belum ada negara di dunia yang setara gender. Jadi ya mungkin kondisinya terlihat lebih baik, tapi tidak ada yang benar-benar setara. Di negara barat pun ada persepsi ya. Kalau di Indonesia kan ada istilahnya konco winking. Maaf nih jadi kayak jawanisasi ya. Bukan maksudnya jawanisasi, tapi memang ada istilah ini ya kalau di budaya Jawa ya. Perempuan dianggap sebagai pendamping, tapi bukan di samping, tapi di belakang gitu ya. Konco winking, temen tapi berdirinya di belakang. Jadi, nah karena istilah inilah dianggap posisi kepemimpinan itu tidak cocok untuk perempuan gitu kan. Karena perempuan kan konco winking gitu. Nah, sementara di masyarakat Barat itu ada konsep beautiful soul. Beautiful soul, jadi jiwa yang cantik. Nah, ini karena perempuan dianggap sebagai penjaga norma-norma baik. Perilakunya harus mencerminkan kebaikan. Sementara kan kita lihat dunia politik internasional kadang kerap dianggap sebagai dunia yang keras kan. Isinya perang, konflik, penuh muslihat, praktik-praktik kotor mungkin. Nah, jadi kemudian ya dianggap tidak cocok untuk perempuan gitu. Nah, ini jadi sebenarnya masih kondisinya tuh mirip-mirip sebenarnya, hanya mungkin di negara barat saya pribadi melihat pergerakan kesetaraan gendernya lebih gencar, itu saja. Nah, kemudian aturan, kalau kita lihat ke Indonesia sekarang, aturan di Indonesia. Saya lihat sebenarnya untuk secara nasional itu, slide berikutnya, itu ada aturan nasional yang punya dampak positif ya terhadap isu pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Yaitu ada undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, lalu ada undang-undang tentang pemilu yang tadi disebutkan oleh Pak Dekan, yang menetapkan kuota 30% kandidat pemilu legislatif. Tapi ya ini masih kandidat ya, jadi hanya kandidat saja, tidak ada kuota 30% harus terpilih gitu kan. Karena tadi kan kita lihat nih kalau ada data yang saya punya di sini, anggota parlemen perempuan periode 2019-2024 itu hanya 20,5%. Jadi masih kurang dari kuota 30% kalau mau ya gitu. Jadi hanya kandidat ini yang 30%. Kemudian juga yang terakhir tahun 2022 lalu ada undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual. Ya mungkin karena disahkannya undang-undang ini tadi angka gender gap Indonesia agak naik sedikit sebetulnya dari tahun 2021. Kemudian kita juga punya beberapa rencana aksi nasional penghapusan kekerasan terhadap perempuan, lalu rencana aksi nasional perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial, lalu ada rencana aksi nasional pemenuhan hak reproduksi perempuan, gitu. Jadi yang punya kepedulian terhadap perempuan.
Nah, untuk pengarusutamaan gender sendiri juga ada instruksi Presiden tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Dan bagi kami, para staf perempuan di Kementerian Luar Negeri, instruksi Presiden ini sudah diturunkan dalam Peraturan Menteri Luar Negeri tahun 2020 mengenai pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender di lingkungan Kemlu. Gitu. Nah, kemudian ini yang aturan yang mendukung, tapi ada ternyata aturan nasional yang kurang mendukung. Nah, kalau buat saya pribadi, saya hanya ingin menyebut satu ya, salah satu. Ada bagian dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ya, yang memiliki dampak kurang mendukung bagi peran perempuan di berbagai bidang di luar rumah tangga, termasuk politik internasional. Ini pandangan saya pribadi ya. Jadi di undang-undang ini ada pengotakan peran perempuan dan laki-laki dalam keluarga. Laki-laki sebagai kepala keluarga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga. Jadi dari awal sudah dikotakan perannya. Nah, sayangnya status yang sudah ditetapkan melalui undang-undang ini kemudian juga bisa menjadi batu sandungan dalam memberikan akses bagi perempuan terhadap sumber daya. Nah, ini yang mungkin entah ke depan apakah kita bisa mengkaji ini, apakah kondisi masyarakat Indonesia akan pernah siap untuk mengubah hal ini. Nah, ini yang masih menjadi pertanyaan. Nah, saya juga mau mengajak mungkin teman-teman mahasiswa perempuan dan laki-laki gali apakah ada aturan-aturan lain di Indonesia yang kira-kira juga bisa merugikan peran perempuan di sektor publik. Nah, yang terakhir, slide yang ke-8, itu adalah upaya untuk mendorong peran perempuan dalam politik internasional. Ini dari internasional, nah dari ranah internasional ya kita lihat ini tentunya sudah ada berbagai langkah ya, upaya-upaya pembentukan hukum internasional yang mendorong pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Bahkan dari awal Universal Declaration of Human Rights sudah mengedepankan pentingnya hak perempuan, lalu ada Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women atau CEDAW, lalu kemudian ada World Conference on Women Beijing tahun 1995. Kemudian juga kalau teman-teman juga sudah belajar sedikit mengenai Sustainable Development Goals, juga selain memiliki goal khusus perempuan yaitu SDG 5, tapi juga di semua goal SDG itu ada target, ada target-target yang terkait perempuan. Ini memang sengaja, memang pada saat negosiasinya pembahasannya ditekankan hal itu. Dan kemudian juga dalam isu perdamaian ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengedepankan peran perempuan dalam perdamaian dan keamanan, yaitu 1325, dan juga ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang diajukan Indonesia tahun 2020, yaitu nomor 2538 tentang peran perempuan dalam peacekeeping operation. Kemudian juga selain pembentukan hukum internasional itu juga ada istilahnya kalau dalam teori hubungan internasional itu ada norm entrepreneur. Jadi pihak-pihak yang menjadi wiraswastawan yang mendorong menggerakkan agenda ini, yaitu contohnya PBB tadi ada pembentukan UN Women, ada UNIFEM dan berbagai lainnya. Kemudian juga ada promosi internasional mengenai agenda ini, yaitu apa? International Women's Day yang kita peringati besok ya. Kemudian ada juga International Women's Day for the Elimination of Violence Against Women tanggal 25 November. Dan juga ada He for She. He for She ini adalah gerakan di mana laki-laki itu mendukung kesetaraan gender, mendukung pemberdayaan perempuan. Dan Presiden Joko Widodo itu adalah salah satu champion dari He for She ini. Gitu. Jadi isu ini bukan hanya kepedulian perempuan, ini juga kepedulian laki-laki karena ternyata lagi banyak penelitian yang menyebut mengenai keuntungan kesetaraan gender bagi kedua belah pihak, baik perempuan ataupun laki-laki. Nah, ini bisa mungkin dicari sendiri ya teman-teman, apa saja. Kemudian di tingkat nasional, kita masih perlu mendorong berbagai aturan hukum, misalnya pengakuan kesetaraan gender. Nah, ini kan ada RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender ya, masih dibahas saat ini.
Nah, ini mungkin kita bisa ikut kawal terus perkembangannya. Lalu penguatan perlindungan terhadap perempuan dan anak perempuan yang saat ini sedang disusun rancangan undang-undang ibu dan anak. Kemudian juga perlunya berbagai peraturan yang responsif gender dan dengan perspektif kesetaraan gender. Nah, ini jangan salah, ini ternyata peraturan ini di berbagai bidang diperlukan. Bahkan misalnya tata kelola perkotaan misalnya. Wah, itu juga perlu aturan berperspektif gender. Apa misalnya, teman-teman? Misalnya yang simple aja deh. Misalnya jembatan penyeberangan tuh sebenarnya kalau bisa itu jangan bolong-bolong gitu ya bawahnya. Dikasih tutup karena ini tidak ramah terhadap perempuan yang pakai rok misalnya. Itu perspektif gender. Kemudian apa lagi? Kemudian sistem angkutan perkotaan. Ternyata juga perlu perspektif gender. Ada penelitian bahwa pergerakan laki-laki dan perempuan itu cenderung berbeda karena melihat dari peran mereka di publik dan rumah tangga tadi ya. Jadi kalau laki-laki itu kebanyakan dari perumahan ke pusat kota karena dia bekerja di pusat kota misalnya. Sementara kalau perempuan pergerakannya lebih konsentris, jadi memutar. Jadi dia masih di sekitar perumahan karena dia misalnya pemberhentiannya banyak, apakah ke sekolah anak, ataukah ke rumah sakit, ataukah ke pasar, yang sebenarnya lingkupnya masih di dalam lokasi perumahan. Nah, ini juga sistem perkotaan yang hanya dari dari wilayah perkotaan ke pusat kota ternyata tidak ramah perempuan, karena perempuan susah mau melakukan kegiatan sehari-harinya tadi. Itu dia aja, dalam berbagai bidang itu perlu ada responsif gender. Lalu kemudian penguatan affirmative action seperti tadi masalah kuota, dan juga yang terakhir itu kalau buat saya perhatian terhadap isu unpaid care tadi, unpaid work dan juga domestic work. Nah, kita sebagai masyarakat mungkin apa yang bisa kita lakukan? Ya, satu, perkuat suara yang mendorong isu kesetaraan gender. Jadi bagian dari echo chamber. Saya sendiri juga dengan teman-teman mendirikan dan membangun sebuah platform yang bernama Opsi, yang intinya adalah ingin mendorong bahwa perempuan itu bisa memilih untuk dirinya sendiri. Option, punya pilihan, ciptakan pilihan, tentukan pilihan untuk dirinya sendiri. Karena saya ingin Opsi ini jadi bagian dari echo chamber ini. Kemudian sistem pendidikan kita, lingkungan kerja, media, itu perlu dibangun yang sensitif dan responsif gender. Sistem pendidikan contohnya apa? Contoh sederhana, ketika kita membaca buku sekolah, kenapa yang diberi contoh ibu memasak, ibu tugas-tugas keperempuanan lainnya, ibu mencuci, ibu dan lain-lain, ayah baca koran, ayah minum kopi, ayah bekerja. Kenapa tidak diberi contoh-contoh yang ayah mengganti popok, ayah ya masak gitu, ayah masak sekarang hal yang biasa gitu. Jadi dari situ juga udah bisa membangun mindset anak-anak sekolah. Kemudian juga media yang kadang ketika memberitakan berita kekerasan terhadap perempuan justru menggunakan bahasa-bahasa yang merendahkan perempuan. Ini juga patut disayangkan. Nah, kemudian kita juga di keluarga misalnya adanya pembagian tanggung jawab rumah tangga serta pengurusan keluarga yang lebih setara antara perempuan dan laki-laki. Jadi intinya kita pelan-pelan coba ubah mindset kita sendiri, lalu semoga kita akan bisa mempengaruhi budaya di Indonesia supaya lebih banyak lagi perempuan Indonesia yang bisa berpartisipasi aktif dalam politik internasional. Ini sedikit dari saya. Sekian dulu. Terima kasih banyak. Dan kalau ada pertanyaan, silahkan. Terima kasih, Bu dosen. Saya kembalikan. Terima kasih, Mbak Nara. Oke, bagus banget ini penyampaiannya. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya atau memberikan tanggapan mungkin. Bagaimana tentang isu-isu gender ini pada tataran internasional? Atau ada yang mau sharing-sharing juga? Dipersilahkan. Sambil menunggu mungkin Mbak Nara, saya pengen sedikit sharing sih sebenarnya terkait isu gender ini.
sayang sekali kalau menurut saya masih banyak dibahas oleh perempuan gitu ya. Kenapa ya tidak banyak dibahas oleh laki-laki gitu? Karena menurut saya kalau dibahas oleh pihak lain gitu ya, maksudnya oleh laki-laki, malah justru problematika itu bisa lebih cepat diselesaikan gitu. Tapi rupanya ya permasalahan gender ini lebih banyak dilakukan atau berusaha diselesaikan oleh perempuan juga gitu, Mbak Nara. Gimana menurut Mbak Nara nih? Ya, setuju Mbak Dina. Saya sih setuju sekali bahwa memang sebenarnya itu tadi isu pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender ini adalah sesuatu yang perlu didorong oleh kedua belah pihak jenis kelamin ya, perempuan dan laki-laki. Karena itu tadi sebenarnya ada manfaat bagi kedua belah pihak yang dirasakan dan juga ada manfaat bagi politik internasional itu sendiri ya, bagi dunia itu sendiri tuh ada manfaatnya begitu. Tapi mungkin memang ada berbagai alasan ya kenapa kemudian kok ya baru perempuan yang banyak menggerakkan, meskipun nggak juga sih, laki-laki juga sudah mulai banyak. Terus udah gitu juga belum tentu semua perempuan begitu, karena ternyata ada juga perempuan yang sudah terinternalisasikan dengan nilai-nilai patriarki justru nggak mau begitu kan, justru nggak mau ada kesetaraan gender ini begitu. Nah, ini juga ada stigma-stigma tadi bahwa apa ya, misalnya oh ya feminisme itu punya ambisi ingin menguasai dunia, atau feminisme ini ingin menginjak-injak laki-laki gitu istilahnya. Jadi ada berbagai pemahaman menyeramkan begitu mengenai orang-orang yang memajukan kesetaraan gender. Nah, ini yang kadang mungkin perlu didiskusikan ya, karena kalau buat saya sendiri, saya juga melihat feminisme sendiri itu agak ribet ya, harus dipelajari dengan sebaiknya. Meskipun saya merasa saya juga feminis, tapi terkadang memang feminisme itu sendiri banyak jalurnya ya, banyak apa sih istilahnya ya, banyak pemahaman atau pemikiran-pemikiran yang kadang saling bertentangan juga satu sama lain begitu. Jadi memang tidak sederhana memahami feminisme, dan saya juga masih belajar. Tapi ya itu tadi, secara umum sih sebenarnya juga bukan dalam pengertian kita ingin seseram itu ya. Jadi hanya ingin lebih mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi perempuan. Mungkin tujuannya itu ya, yang selama ini ternyata sulit terwujud karena adanya budaya patriarki yang kuat. Nah, kemudian juga apa ya, mungkin kadang itu tadi karena perempuan dianggap sebagai others, sehingga hal-hal yang jadi kepentingan perempuan itu dianggap tidak penting. Nah, ini laki-laki jadi kayak buat apa saya ikut terlibat dalam hal-hal seperti itu kayak gitu ya. Mungkin ada rasa seperti itu. Dan juga dalam bidang-bidang yang mulai dimasuki perempuan tuh terkadang ada keinginan dari sebagian laki-laki untuk menunjukkan bahwa ya oke, tapi ada hal-hal yang perempuan tetap nggak bisa lakukan kayak gitu. Jadi tetap berusaha membuat barrier atau batasan begitu, bahwa dirinya tidak sama dengan perempuan atau dirinya tetap lebih tinggi dari perempuan kayak gitu tuh juga ada. Nah, tapi sekarang ini sudah lebih banyak kok akademisi gitu kan, atau politikus laki-laki yang peduli terhadap isu perempuan. Bahkan juga misalnya banyak juga selebgram atau aktor atau penulis yang dalam menampilkan keberhasilan karirnya dia ikut juga mengangkat peran pasangannya yang perempuan begitu. Itu juga sudah mulai muncul, dan ya saya cukup senang ya melihatnya ya, karena kan misalnya yang pertanyaan klise dulu ketika perempuan mulai berkarir itu suka ditanya, bagaimana Anda menyeimbangkan kehidupan karir dengan kehidupan rumah tangga gitu. Kalau perempuan tuh hampir selalu ditanya itu. Kalau laki-laki jarang kalau misalnya pernah pun gitu ya. Nah, tapi sekarang itu mulai muncul laki-laki yang di karirnya maju, tapi dia mulai juga menunjukkan bahwa dia di rumah tangga juga berperan besar begitu. Jadi ini sih Mbak Dina, saya ngelihat memang masih kurang, ada alasan-alasan tertentu, tapi saya lihat arahnya
semakin membaik ya, semoga. Oke, terima kasih banyak Mbak. Ini sudah ada beberapa pertanyaan nih di grup chat. Ada dari Sri Mariati dari FEB UNAN. Peran perempuan di sektor ekonomi sudah cukup besar, namun masih berada di sektor informal, sehingga rentan untuk terjadinya diskriminasi baik upah maupun bidang kerja. Selain itu, di bidang politik juga masih sangat terbatas. Selain faktor pendidikan, juga faktor budaya, bagaimana upaya untuk mengatasi permasalahan ini? Mungkin ada best practice yang bisa kita acu di negara lain, sedangkan Indonesia adalah negara yang paling heterogen dengan adat dan budaya daerah. Itu dari Mbak Sri. Kemudian yang kedua dari Helga Yohana, ini dari Universitas Potensi Utama Medan. Dia mau bertanya apakah di Kemenlu sendiri sudah memenuhi porsi yang berimbang antara lelaki dan perempuan yang menempati posisi strategis. Lalu mungkin sharing sedikit ke kita peluang dan tantangan apa saja bagi diplomat perempuan ketika bertugas mewakili Indonesia di luar negeri. Terima kasih. Itu dulu mungkin Mbak dua. Silakan Mbak Nara. Best practice sama tadi ya tantangan dan peluang perempuan di Kementerian Luar Negeri sendiri. Iya, pertanyaannya ini sangat kritis ini, Wak. Bagus sekali. Untuk sektor bidang kerja ya ini memang mau nggak mau kemudian perlu ada penguatan aturan di dalam negeri ya untuk misalnya mengatasi diskriminasi upah begitu. Jadi aturannya memang harus menetapkan bahwa tidak boleh ada diskriminasi itu. Dan kemudian juga pengawasannya. Nah, ini mungkin yang pemerintah sekarang juga masih terus berupaya tingkatkan ya, yaitu pengawasan dari penerapan aturan-aturan itu. Karena memang sepemahaman saya memang kita punya jumlah pengawas yang agak terbatas gitu di Indonesia. Nah, ini kalau lihat best practices, mungkin kalau saya lihat itu di negara Skandinavia itu yang cenderung sudah paling baik ya dianggap paling baik untuk isu kerja perempuan baik upah maupun juga misalnya hak-hak cuti begitu ya. Di sana ada hak cuti yang panjang untuk perempuan dan laki-laki yang bisa diambil bergantian begitu, bisa di-share sehingga itu tadi tugas dari pengasuhan keluarga itu juga tidak hanya dibebankan kepada perempuan. Nah, ini kan arah yang kita pengen ya. Sementara untuk cuti sendiri, untuk cuti perempuan itu sendiri Indonesia sebenarnya agak sedikit di bawah standar ya, 3 bulan. Sebenarnya ketentuan internasionalnya itu 3 bulan itu berarti 12 minggu ya. Itu seharusnya 14 kalau nggak salah, 14 minggu minimal. Jadi kita tuh sebenarnya masih agak kurang. Nah, ini kan di RUU Ibu dan Anak yang tadi saya sebut itu juga ada upaya untuk mendorong cuti pengasuhan anak yang lebih besar, lebih banyak ya. Dan semoga saja kalau bisa juga ada cuti untuk ayah gitu, paternal. Nah, ini mungkin ini ya jawaban yang bisa dilakukan begitu. Tapi ya tentu saja kemudian aturan ini juga perlu benar didukung dalam isu pendidikan. Ini di pertanyaan disebut ya isu pendidikan, karena kan untuk mengubah mindset tidak akan lebih baik kalau dilakukan sejak pikiran kita masih diolah ya, yaitu dari pendidikan dari kita kecil begitu. Oke. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Nanti kalau masih ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kembali. Untuk pertanyaan kedua di Kemenlu, posisi Kemenlu. Untuk saat ini memang angkanya terus terang memang belum 50-50 ya pastinya ya. Masih angka jabatan di Kemenlu posisi yang tinggi itu memang masih banyak didominasi pejabat laki-laki. Nah, ini mungkin bisa dimaklumi karena pada masa lalu rekrutan staf perempuan di Kemenlu juga masih sangat terbatas. Dan kemudian beriring dengan waktu yang terbatas, yang jumlahnya sedikit ini tadi mungkin kemudian ada yang keluar atau ada yang tadi saya sebut sebagai fenomena glass ceiling tadi, begitu kan, jadi mentok karirnya dan lain sebagainya. Sementara dalam waktu sekitar belasan tahun terakhir ya 15
16 tahun terakhir ya itu sudah mulai perekrutan staf perempuan yang lebih besar, lebih berimbang, lebih 50-50 antara perempuan dan laki-laki. Jadi kita harapkan pada masa-masa mendatang akan lebih banyak lagi posisi-posisi jabatan tinggi yang diduduki oleh perempuan. Gitu. Jadi memang ini work in progress ya. Hopefully ya progress nggak turun lagi gitu ke depan. Nah kemudian tantangan ya. Tantangan untuk diplomat perempuan ketika bertugas mewakili Indonesia di luar negeri. Tantangannya kalau saya sebut sebenarnya mirip-mirip ya antara diplomat perempuan dan diplomat laki-laki. Yang pertama mungkin memutuskan misalnya mau single atau mau menikah atau tidak menikah gitu misalnya. Kalau tidak menikah ya sudah ya bebas. Tapi ketika memutuskan menikah misalnya, bagaimana kita bisa mendapatkan pasangan yang mau mengikuti kita kemanapun gitu. Jangan salah, ini juga sebenarnya masalah yang dihadapi oleh diplomat laki-laki begitu. Apalagi ketika sekarang perempuan semakin ingin berkarir tinggi, sementara sulit sekali ketika kita punya karir yang stabil ketika menjadi pasangan diplomat. Kecuali kalau kemudian memutuskan untuk hidup berpindah. Nah, ini pengambilan keputusan berikutnya. Kalaupun menikah, hidup bersama atau pisah gitu ya ketika misalnya ada penempatan. Kemudian kalau untuk perempuan mungkin salah satunya adalah kalau penempatan di negara rawan konflik ya, negara berbahaya. Sekarang sudah dibuka kesempatan itu untuk diplomat perempuan penempatan di negara rawan berbahaya. Tapi kemudian mungkin ya ada faktor internal ya yang kemudian lebih mempengaruhi, yaitu misalnya keluarga diplomat itu sendiri dan lain sebagainya. Tantangan berikutnya mungkin kalau ditempatkan di negara yang mungkin masih ada kesenjangan gender yang tinggi itu. Nah, mungkin ini terkadang diplomat perempuan perlu bekerja lebih keras untuk bisa masuk gitu kan, masuk ke channel-channel yang penting gitu atau untuk dianggap di situ. Jadi itu mungkin tantangan-tantangan spesifik. Tapi terlepas dari tantangan itu tentu ada nilai tambahnya juga. Misalnya apa? Ketika diplomat perempuan menangani kasus-kasus terkait pekerja migran Indonesia begitu ya. Misalnya pekerja migrannya ini perempuan, misalnya dia mendapatkan perlakuan tidak senonoh atau pelecehan seksual dari bosnya begitu. Ketika dia berhadapan dengan laki-laki mungkin dia tidak akan begitu nyaman ya menceritakan pengalamannya. Tapi ketika dia dihadapi oleh seorang perempuan, diplomat perempuan, mungkin akan lebih banyak informasi yang bisa diperoleh dari situ. Jadi itu mungkin jawaban singkatnya. Oke, terima kasih Mbak Nara. Ada 3 lagi nih yang sudah menuliskan pertanyaan. Mungkin disingkat aja kali ya. Yang ketiga ini, di Indonesia ini lagi heboh nih Mbak terkait child free. Jadi kemarin ada seorang Instagram influencer itu dia bilang dia child free gitu dan merasa bahwa dengan dia tidak punya anak dia lebih awet muda gitu. Jadi itu yang membuat sedikit bergolak gitu ya di netizen Indonesia gitu. Banyak yang kemudian menghujat. Nah, pertanyaan dari Daniel ini mewakili itu, Mbak. Jadi, kenapa kalau perempuan yang speak up something gitu ya tentang keinginan dia atas diri dia dan masa depan dia itu dijudge, sementara kalau laki-laki yang melakukan itu enggak gitu. Tidak ada tekanan lah kalau misalnya laki-laki yang melakukan itu. Itu dari Daniel. Kemudian kalau dari Tiara itu dia bertanya tentang tadi glass ceiling itu. Sharing-sharing dong mungkin pengalaman Mbak gitu ya, bertugas sebagai diplomat, bagaimana sih mengatasi atau ketika Mbak terbentur dengan glass ceiling di lingkungan pekerjaan. Dan yang terakhir dari Widya dari HI USNI yang mau bertanya dengan Mbak Nara terkait ini, kenapa masih ada anggapan bahwa ketika perempuan jadi pemimpin itu tidak pantas atau tidak layak karena terlalu emosional gitu. Padahal tadi kalau saya tambahkan ya, tadi Mbak bilang ada peningkatan
respon positif ketika perempuan dilibatkan sebagai kepala negara ataupun dia bertugas sebagai peacekeeper dan lain sebagainya gitu. Jadi menurut Mbak Nara sendiri bagaimana itu responnya terhadap hal itu? Silakan Mbak. Oke. Ini tadi yang pertama mengenai fenomena child free. Ya kalau saya terlihat dari platform yang saya dirikan ya Opsi, kami akan mendukung apapun pilihan perempuan selama perempuan tersebut siap dengan apa konsekuensinya dan juga tanggung jawab dari keputusannya tersebut gitu. Termasuk juga untuk child free. Nah, kenapa kemudian ketika misalnya perempuan memutuskan child free atau sebaliknya punya banyak anak begitu, itu terkadang jadi sumber judgment, sumber penilaian masyarakat. Nah, ini terkait dengan tadi yang saya sebut di budaya patriarki tadi itu, ada stigma-stigma, ada embel-embel atau tugas mulia yang ditambatkan kepada perempuan gitu untuk sebagai penjaga nilai, penjaga norma-norma baik dan lain sebagainya. Jadi apapun perilaku perempuan itu selalu jadi patokan begitu ya, selalu jadi pembicaraan karena kalau dianggap tidak sesuai nilai ya nggak boleh, kan perempuan harusnya baik gitu, nggak bolehlah melakukan sesuatu yang tidak dianggap baik oleh masyarakat gitu atau budaya yang dominan di sekitar. Mungkin itu satu ya. Kedua, karena itu tadi perempuan tuh dianggap tidak bisa berpikir logis, perempuan dianggap apapun keputusannya itu emosional, tidak bisa berpikir logis. Makanya kemudian pengambilan keputusan perempuan itu sering dikaitkan dengan siapapun laki-laki yang lain, misalnya ketika belum menikah diserahkan ke ayahnya, misalnya ketika sudah menikah diserahkan ke suaminya, misalnya pengambilan keputusan. Nah, inilah ketika kemudian perempuan yang secara mandiri memutuskan untuk melakukan sesuatu ini jadi penilaian juga. Ini nggak bener ini gitu kan ya. Jadi itulah di situ kenapa kemudian perempuan selalu menjadi sorotan masyarakat bisa dibilang. Apapun perilakunya begitu, yang disalahkan seringnya itu perempuan begitu kan. Mungkin fenomena video-video begitu ya, itu juga seringnya yang jadi korban itu perempuan yang lebih banyak disalahkan. Bahkan terkadang dalam kasus-kasus pelecehan seksual lagi-lagi perempuannya yang disalahkan. Kok pakai bajunya mengundang, kok jalan malam-malam, kok jalan sendirian, kok jalan di daerah itu, semuanya salah perempuan begitu kan. Jadi ini tadi ada unsur-unsur dari budaya patriarki tadi yang mempengaruhi. Nah, kemudian untuk pertanyaan berikutnya mengenai glass ceiling, strategi menghadapi glass ceiling. Kalau buat saya mungkin ya pertama itu bisa jadi ini adalah kepercayaan diri ya, kepercayaan diri kita terhadap kemampuan kita untuk berhasil di dunia kerja begitu. Jadi kita lakukan kita lakukan kerja sebaik-baiknya, kita dokumentasikan pekerjaan kita, catat keberhasilan kita, dan jangan takut untuk misalnya menuntut promosi atau menuntut kenaikan gaji misalnya. Alasannya apa? Ini tadi catatan keberhasilan saya, catatan kerja-kerja yang sudah saya lakukan, begitu. Jangan mau terjebak dalam pemikiran bahwa kalau kerjanya jamnya kurang dari laki-laki, maka itu berarti produktivitasnya kurang. Terkadang perempuan di situ ya, misalnya karena tadi ada beban ganda tadi, perempuan cuma bisa kerja dari 9 to 5, jam 9 sampai jam 5, tank. Sementara laki-laki, masih bisa lah ngopi-ngopi jam 6, jam 7 gitu kan, ngobrol-ngobrol, hahaha. Terkesan laki-laki lebih banyak di kantor. Tapi lihat lagi, dari jam 9 to 5 atau 9 to 7, 8, 9 yang dilakukan laki-laki, berapa besar keberhasilan yang dihasilkan. Itulah pentingnya kita mencatat selalu apa yang kita lakukan dan apa yang kita hasilkan. Gitu. Ternyata enak saja, saya lebih produktif daripada si bapak itu yang kerja di kantornya lama tapi hasilnya cuma segitu misalnya. Nah, ini dia. Jadi itu tadi, jangan juga terjebak dengan jam kerja tapi lebih lihat pada produktivitasnya dan hasilnya. Ternyata tulisan saya lebih bagus dari tulisan dia begitu. Itu jadi berani di situ, percaya diri, berani, dan kemudian
perempuan beranak dibatasi dinas luarnya. Nah, ini mungkin ya kita pertanyakan juga bisa kenapa dinasnya berhasil, saya siap untuk dinas misalnya. Sampaikan saja, gitu, tidak usah malu-malu. Karena salah satu memang yang agak disayangkan dari perempuan katanya perempuan kurang berani menyampaikan pendapat. Nah, itu kita pelan-pelan latih bagaimana bisa menyampaikan pendapat dengan baik. Dan yang sebenarnya penting karena di sini pertanyaannya menyebut soal anak ya. Kalau menyebut soal anak berarti kan itu berarti memutuskan untuk berumah tangga ya dan punya anak. Yang paling penting memang carilah pasangan. Ini juga berlaku buat laki-laki sebetulnya. Carilah pasangan yang bisa jadi sistem dukung kamu. Carilah pasangan yang sejak awal jelas ingin kamu punya karir, jelas ingin akan mendukung karir kamu. Sehingga misalnya ketika ada dinas, ya sudah, saya sebagai suami saya akan jaga anak kita, gitu kan, saya juga ayahnya, gitu misalnya. Jadi ini juga faktor-faktor di pengambilan keputusan kita yang harus dipertimbangkan. Terus yang terakhir tadi, ini yang masalah pemimpin itu ya, perempuan cara menyeimbangkan ini tadi ya, pemimpin, Mbak. terlalu emosional itu tadi ya maksudnya? Ya, emosional sehingga dan tidak menggunakan logika, gimana tuh, Mbak? Oke, ya itu mungkin agak terkait dengan yang sebelumnya ya. Jadi ya coba latih memang pengambilan keputusan kita berdasarkan logika. Karena memang yang lucunya ya Mbak Andina, ini berdasarkan penelitian yang saya sebut, ternyata perempuan dan laki-laki itu sebetulnya pada intinya mengambil keputusan berdasarkan emosi. Hanya mereka memberikan alasan-alasan logis untuk mendukung preferensi emosionalnya itu tadi gitu. Jadi begitu. Nah, ya nggak apa-apa, kita tunjukkan saja bahwa keputusan kita, tingkah laku kita itu berdasarkan pertimbangan yang logis. Kalau saya simpel saja cara saya melatih hal ini misalnya, pakai poin tadi itu 1, 2, 3. Oh, saya membuat keputusan ini karena 1, 2, 3. Selalu siapkan argumentasi begitu. Nah, kemudian memang karena perempuan itu dididik sejak kecil kan lebih dibebaskan untuk menyampaikan ekspresi apapun ya, termasuk menangis gitu. Sementara laki-laki sangat dibatasi ekspresi emosinya seperti menangis. Jadi mungkin terkadang pembiasaan ini terbawa juga sampai dewasa. Misalnya ketika dihadapkan pada situasi yang sulit, perempuan mungkin terlihat jadi lebih mudah untuk menangis gitu. Nah, ini bisa saja kita berlatih untuk menahan diri dan tampil dengan menunjukkan sikap yang lebih tegas gitu. Nggak usah takut dibilang galak ya. Kadang perempuan kalau tegas dibilangnya asertif begitu kan, lady boss. Tapi sebenarnya itu hal yang baik. Berarti kan saya punya juga dong jiwa kepemimpinan gitu. Jadi mungkin itu saja sih, berlatih untuk mengurangi hal-hal yang emosional di depan publik begitu. Yang sayangnya memang terkadang perlu dilakukan ya di dunia kerja atau di dunia politik internasional. Ini kalau dari saya. Kalau dari Mbak Andina sendiri juga mungkin ada pandangan lainnya sebagai dosen dari isu gender begitu. Oke, mungkin itu ya, atau ada yang belum jelas? Mungkin ada satu nih Mbak yang sudah raise hand dari tadi, Mas Muhammad Abdul Rahim. Silakan Mas Aab. Terima kasih Mbak Ayu untuk kesempatannya. Buat Mbak Dara sudah sangat-sangat komprehensif, tadi jawabannya udah sangat lugas. Namun di sini ini berkaitan dengan pertanyaan saya berkaitan dengan isu gender yang dibawa, kalau bisa dibilang isu gender ini udah memasuki gelombang keempat atau gelombang kelima kan di era modern ini. Yang saya ingin tanyakan adalah kayak pada saat ini kan ada isu tentang gender itu sangat bias dan sangat buram, terutama di negara barat. Sekarang misalnya ada orang yang memposisikan diri non-binary dan sebagainya. Tetapi juga ada orang yang memposisikan diri sebagai transgender. Secara hakikat, secara biologis, dia akan lahir sebagai laki-laki, namun dia mengubah gendernya menjadi perempuan ketika dewasa. Hal tersebut
menurut Mbak Nara sendiri, apakah bisa merugikan posisi perempuan itu sendiri? Karena itu berkaitan dengan contoh yang diberikan pada saat Olimpiade kemarin. Ada 2 atau 3 atlet transgender yang malah ikut lomba di perempuan dan dia mendominasi. Jadi kesempatan perempuan untuk berkompetisi secara adil itu juga jadi terbelakang, jadi ditinggalkan dalam posisi itu. Yang saya ingin tanyakan, apa kan sekarang di Amerika juga sekarang mulai muncul politisi-politisi transgender tersebut yang memiliki posisi penting bahkan sampai di tingkat senator setahu saya. Nah, apakah fenomena seperti ini menurut Mbak Nara sendiri apakah merugikan perempuan atau malah emang mengemphasize atau memperkuat peran perempuan itu sendiri di politik internasional? Terima kasih. Mungkin terakhir nih Mbak Nara dari Mas Pradono Budi Saputro nih, ada ada pertanyaan yang sangat HI banget gitu. Jadi sekalian aja mungkin ya Mbak Nara ya. Jadi secara tradisional politik internasional cenderung merefleksikan kepentingan dan kecemasan kaum laki-laki. Kebijakan luar negeri yang dibuat suatu negara contohnya cenderung memperlihatkan karakteristik hegemonik masculinity karena negara berusaha mengejar power dan melindungi wilayahnya dari bahaya-bahaya yang datang dari luar. Pemikiran seperti ini menyebabkan jurang antar gender dalam politik internasional itu tetap ada. Sebagai perempuan yang bekerja sebagai diplomat, bagaimana Mbak Nara mengcounter pemikiran-pemikiran seperti ini? Jadi tadi ada yang pertanyaan tentang kesetaraan berbanding dengan bisa nggak perempuan gitu ya dalam lingkungan-lingkungan yang ada yang transgender dan lain sebagainya gitu ya, terutama dalam bidang olahraga misalnya, dan bagaimana Mbak sendiri mengatasi permasalahan jurang antar gender dalam politik internasional. Silakan Mbak. Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya sangat sulit sekali ya. Yang pertama, ini memang sebuah polemik yang masih jadi pembahasan saat ini ya, isu trans ini. Saya juga bagaimana ini menjawabnya dengan cara yang bijak ya, karena nanti takut disalahartikan. Jadi memang dalam isu gender ini, saya bukan akademisi isu gender seperti Mbak Adina, tapi yang saya pahami memang dalam isu gender ini ada upaya untuk memperkuat suara gitu kan ya, untuk pemberdayaan perempuan, kemudian juga dikaitkan dengan kelompok-kelompok non gitu, kelompok-kelompok there gitu di dalamnya. Tapi memang kalau sebagai diplomat, posisi negara kita jelas ya bahwa gender itu hanya perempuan dan laki-laki. Hanya memang hak hidup dari siapapun itu harus dijamin oleh negara, begitu, hak hidup dan hak-hak lainnya setara antara semua warga negara, begitu. Itu yang harus kita tekankan. Nah, kalau untuk isu terkait misalnya sekarang keberadaan gender baru ini, saya sendiri pada saat ini secara pribadi masih pada tahap bahwa memang kita belum bisa menerima itu. Budaya kita mungkin entah apakah akan pernah siap juga, saya tidak yakin gitu. Jadi dan ternyata juga memang secara praktiknya ketika kebijakannya berusaha mencampurkan itu ada dampak-dampak negatif. Nah, ini yang mungkin juga salah satunya diangkat oleh siapa penulis Harry Potter itu ya, yang sehingga dia hampir kena cancel culture gitu, karena dia tidak setuju adanya misalnya jenis cabang olahraga yang mencampurkan perempuan dengan trans gitu. Sementara sebenarnya dia juga adalah pendukung hak-hak perempuan dan pendukung hak-hak kelompok trans gitu. Tapi ketika kemudian ada upaya mencampurkan cabang olahraga atau mungkin kebutuhan seperti misalnya toilet gitu ya, dari perempuan dengan trans ini, kemudian kita harus agak berhati-hati memang, karena pertama kalau yang olahraga itu kan mungkin secara fisik memang kalau terlahir sebagai laki-laki maka sejak kecil juga dia akan punya
pengalaman hidup yang berbeda, sehingga mungkin apakah fisiknya menjadi lebih kuat dibandingkan dengan mereka yang terlahir perempuan. Jadi ketika disatukan, dia bisa menguasai cabang menguasai medali di cabang olahraga itu. Tapi jangan salah juga gitu, ketika perempuan juga secara fisik dilatih sejak kecil, misalnya sebenarnya dia bisa juga mengungguli laki-laki, karena ada juga itu saya lupa namanya, tapi ada misalnya perenang perempuan yang dia bisa menyeberangi laut begitu, dan itu dia adalah manusia pertama yang pernah melakukannya. Jadi bahkan laki-laki pun belum pernah, itu karena dia berlatih. Nah, jadi memang ternyata polemiknya masih sangat besar pada saat ini. Jadi kalau saya pribadi juga, saya termasuk yang ya biarkanlah perempuan misalnya punya cabangnya sendiri begitu. Kemudian juga untuk tadi saya sebut mengenai pemisahan toilet begitu kan. Pemisahan toilet ya sulit juga ketika kemudian dijadikan satu, karena ternyata ada muncul kasus-kasus di mana seorang laki-laki berpura-pura begitu kan jadi trans, kemudian dia melakukan kejahatan terhadap perempuan. Nah, ini kan sesuatu yang sebenarnya masih berjalan ya, diskusinya masih berjalan. Dan mungkin data-datanya juga masih dikumpulkan. Jadi saya sendiri cenderung memilih untuk melihat, meskipun sebagai diplomat ya, saya akan terus mengikuti posisi nasional kita saat ini ya, gender itu hanya perempuan dan laki-laki, meskipun tadi itu hak-hak setiap warga negara itu sama dan tidak ada diskriminasi. Itu yang menurut saya paling penting. Kemudian terkait tadi hegemonic masculinity, ini memang HI sekali. Mungkin saya sudah agak lupa ini teori realisme ini ya. Sudah belasan tahun yang lalu saya kuliah. Nah, ini memang pemikiran ini menyebabkan jurang antar gender. Bisa jadi ya. Jadi itu tadi kan, politik internasional dianggap keras, penuh dengan perang dan konflik. Tapi sebenarnya juga terkadang sifat-sifat keperempuanan itu sesuatu yang dibangun. Jadi belum tentu perempuan itu sendiri secara nature damai begitu misalnya. Tapi lebih karena dia sejak kecil diajari untuk damai, untuk mengalah, untuk manis gitu kan. Misalnya, dan ternyata itu berpengaruh juga. Tidak semua pimpinan politik internasional itu soft gitu, perempuan-perempuan soft. Misalnya Margaret Thatcher yang terkenal sebagai tangan besi begitu. Ternyata dia juga punya di dalam tubuhnya yang mungkin feminin, ternyata dia juga punya jiwa yang maskulin gitu. Karena memang manusia itu kompleks ya, tidak bisa dibilang perempuan hanya begini atau laki-laki hanya begitu. Nah, dan ini juga ternyata dalam dunia diplomasi juga tercermin ya begitu kalau saya lihat. Jadi ya bisa jadi ada diplomat perempuan misalnya yang punya pemikiran lebih soft, tapi di sisi lain juga ada diplomat perempuan yang ternyata suka realisme gitu. Saya dulu waktu masa kuliah sebenarnya termasuk penyuka pemikiran realisme, tapi kemudian semakin kesini saya semakin melihat juga pentingnya teori-teori konstruktivisme, karena ternyata semua teori ini intinya adalah bagaimana cara pandang kita gitu, dan kita bisa membangun cara pandang yang berbeda begitu melalui upaya-upaya yang berkesinambungan. Nah ini saya sebenarnya pertanyaannya agak kurang paham sih, tapi semoga benar yang saya sebut ya. Jadi bagaimana mengcounter pemikiran-pemikiran seperti ini. Saya nggak terlalu paham apa yang harus di-counter gitu, karena belum tentu salah juga pemikirannya. Dan itu tadi, perempuan itu juga tidak bisa dikelompokkan bahwa perempuan pasti feminin atau perempuan nggak mungkin maskulin gitu juga, karena bisa jadi bercampur. Jadi misalnya dalam situasi perang gitu ya, terkadang perempuan itu dikelompokkan dengan anak-anak sebagai korban perang. Dan kemudian selain itu mungkin ada upaya-upaya untuk menjadikan perempuan sebagai pencipta perdamaian. Tapi
kemudian kita juga harus mengakui ternyata ada juga perempuan-perempuan yang jadi bagian dari perang itu sendiri, peran-peran perempuan-perempuan tentara misalnya atau kombatan gitu perempuan. Nah, ini yang kadang luput ketika kita melihat perempuan hanya dari sisi damainya, itu kita luput melihat aspek lain bahwa perempuan pun bisa jadi bagian dari kekerasan, bagian dari hegemoni tadi itu gitu. Ya, mungkin cukup. Iya, terima kasih Mbak. Ada satu nih yang kelewat, satu lagi pertanyaan Mbak. Terkait kebijakan luar negeri Indonesia saat ini dari Mas Wendy ya, mohon maaf tadi terlewat. Kebijakan luar negeri kita nih sudah dianggap pro gender lah, dengan cukup sering mendorong isu gender dalam forum-forum internasional. Tapi kekhawatiran dari Mas Wendy ini, apakah progres ini akan bertahan mengingat sebentar lagi kita akan ada pemilu dan peralihan kekuasaan gitu, kepemimpinan. Gimana menurut Mbak Nara? Terima kasih Mas Wendy. Ini soalnya Mas Wendy ini juga teman kami ya, akademisi juga yang mungkin ilmunya lebih mumpuni daripada saya dalam hal kebijakan luar negeri yang pro gender ya. Nah, ya betul memang saat ini Indonesia cukup gencar gitu mendorong isu-isu kesetaraan gender, khususnya misalnya di ASEAN begitu ya, atau juga dalam upaya peace building di Afghanistan misalnya, kan kita juga selalu mendorong supaya pendidikan perempuan atau akses pekerjaan bagi perempuan itu juga untuk dibuka begitu ya. Nah, tentu saja ini ada pengaruh juga dari tingkat pembuatan kebijakan dalam hal ini. Nah, memang tahun depan insya Allah kita akan menyelenggarakan pemilu, jadi ada kemungkinan pergantian kekuasaan dan mungkin ada juga pergantian nilai-nilai atau idealisme yang ingin dikedepankan dari kebijakan luar negeri kita. Tapi mungkin juga yang bisa kita harapkan adalah karena itu tadi sekarang jumlah setidaknya ya staf Kementerian Luar Negeri atau diplomat Indonesia yang perempuan itu semakin banyak. Semoga ini diharapkan tetap bisa menjadi kekuatan penggerak agar kebijakan luar negeri Indonesia tetap ramah, responsif gender begitu ke depannya. Semoga yang tadinya masih level staff bisa naik menjadi level pimpinan juga yang peduli untuk mendorong isu-isu gender tadi. Dan mungkin juga semoga akademisi seperti Mbak Andina, seperti Mas Wendy ini juga akan membantu gitu ya, membantu ASN seperti kami atau para pejabat pembuat kebijakan untuk menciptakan kebijakan-kebijakan yang pro perempuan juga gitu. Oke, terima kasih Mbak Nara. Aduh, sudah semua nih kayaknya pertanyaan yang disampaikan teman-teman di forum kita pada sore hari ini. Mungkin ada penutup dari Mbak Nara sebelum saya tutup kuliah tamu kita. Ya, terima kasih Mbak Andina. Mungkin penutup saya cuma singkat aja, saya ingin mengajak sekali lagi rekan-rekan mahasiswa untuk yuk mempelajari lagi mengenai isu ini, isu peran perempuan dalam politik internasional dan bisa jadi bagian yang mengubah mindset, mengubah budaya di Indonesia agar perempuan ke depannya lebih punya peran yang lebih banyak lagi dalam politik internasional khususnya dari Indonesia ya, kan kita juga bangga jika lebih banyak laki-laki atau perempuan Indonesia yang bersuara, yang punya kuasa dalam konteks politik internasional. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mbak Nara, sangat very insightful ya buat kami ini gimana politik internasional terutama dari kacamata gender gitu. Sedikit sih saya menambahkan, sebenarnya setiap selesai perkuliahan gender internasional di kelas-kelas itu yang saya tekankan dalam pembelajaran tentang gender dan harapan tentang kesetaraan gender itu adalah perempuan itu sebenarnya
minta kesempatan yang sama, bukan sekedar diberikan yang sama, tapi juga kesempatan yang sama. Artinya kalau laki-laki bisa bekerja sebagai diplomat, maka perempuan juga harapannya diberikan kesempatan untuk bisa bekerja sebagai diplomat. Sebaliknya, karena perempuan juga banyak bekerja di bidang domestik, ya laki-laki juga boleh dong juga terlibat dan bekerja di rumah gitu. Karena memang kesempatan-kesempatan itu harus sama terbuka baik untuk perempuan maupun untuk laki-laki. Demikianlah kuliah tamu kita pada sore hari ini. Terima kasih sebelumnya saya sampaikan kepada Mbak Nara Masistat sudah berkenan memberikan kuliah pada siang hari ini. Dan untuk teman-teman, nanti di hari Kamis akan ada kuliah tamu lagi dengan Pak Dian. Mohon maaf sebentar saya cari dulu. Yang hari Kamis. Pak Dian Triansah Jani. Pak siapa? Dian Triansah Jani. Oke. Dari Kementerian Luar Negeri Indonesia ya, bidang isu-isu strategis kebijakan luar negeri. Nanti mohon teman-teman bisa kembali bergabung dengan kami di Prodi Hubungan Internasional di kuliah umum yang berikutnya. Ada dari Mbak Sri ini mungkin nanti kita sampaikan secara ini aja ya Mbak Sri, offline aja terkait permintaan Mbak yang terakhir ini. Terima kasih sekali lagi buat Mbak Nara, terima kasih juga buat para tamu dan adik-adik mahasiswa yang sudah menghadiri kuliah tamu kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Kami izin pamit.